mendapatkan jawaban, Insya Allah, solusi mudah-mudahan, insya Allah. insya Allah. Ini Masya Allah kita lanjut lagi yang namanya ngadepin wanita nih kalau lagi marah-marah ya. Kadang-kadang perempuan nih kalau marah ini apa aja kesebut, apa aja keucap. Kadang-kadang laki-laki yang dengerinnya jadi ikutan emosi, ikutan marah, kepancing marahnya. Nah benarkah bentuk rasa peka dan mesra Rasulullah Nabi Muhammad SAW ditunjukkan dengan cara meredam amarah pasangan yang begitu unik nih. Keunikannya seperti apa yang bisa kita contoh Ustadz Syam? Mohon izin penjelasannya. Wah. Kalau marah yang jelas tuh bagus ya kita cari apanya fokus masalahnya atau titik masalahnya itu bagus. Tapi kalau ada orang yang marah nggak tahu marah karena apa gitu tiba-tiba kenapa? Nggak apa-apa. Kenapa? Nggak apa-apa. Kenapa? Kenapa sih nanya-nanya mulu? Dibilang nggak apa-apa juga dari tadi. Tapi ngegas gitu ya. Tapi ngegas. Itu namanya yang gatal yang mana, yang digaruk di mana. Iya. Gitu itu. Kalau tahu gitu, kalau tahu enak kan. Kalau tahu gatalnya yang mana bisa digaruk langsung. Tapi kalau nggak tahu di mana, kamu marah ya sama aku? Enggak. Kamu marah ya sama aku? Enggak. Kamu marah ya sama aku? Dibilang enggak ngapain sih gitu. Jadi nggak tahu gitu. Nah ternyata dalam satu contoh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat diceritakan daripada Ibnu Sunni bahwasanya suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala merajuk juga gitu kan kayak bad mood gitu. Bad mood. Kenapa ya di bad mood gini? Ternyata digali-digali karena Rasulullah SAW sangat peka, sangat dekat, sangat tahu tentang karakter istri beliau. Maka Rasulullah tahu, oh ini kayaknya lagi cemburu nih. Lagi cemburu dikarenakan apa? Rasulullah SAW mungkin saking cintanya kepada Ibunda Khadijah Al-Kubra. Maka Rasulullah SAW sampai mengigau menyebut namanya. Sampai mengigau menyebut namanya karena tadi sudah disampaikan karena dari beliaulah Rasulullah SAW mendapatkan keturunan daripada Ibunda Khadijah Al-Kubra Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha wardaha. Maka ternyata Ibunda Aisyah merasakan kecemburuan. Jadi sangat wajar, sangat manusiawi gitu. Maka ketika merasakan kecemburuan lalu Rasulullah SAW ketika merajuk cemburu bahkan dalam riwayat lain dikatakan pernah lagi ada tamu loh. Lagi ada sahabat di rumah Rasulullah SAW lalu mengantarkan makanan lalu ternyata Ibunda Aisyah diceritakan bahwasanya tidak menerima makanan tersebut. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi menceritakan bahwa makanannya tuh ditaruh gitu aja yang ada yang mengatakan dibuangnya piring tersebut atau ada suara piring di dalam gitu ya, piring pecah. Itu apa? Kata Rasulullah, ibundamu lagi cemburu itu. Masya Allah. Ibundamu lagi marah itu, lagi cemburu itu. Tapi ternyata Rasulullah SAW kalau lagi begini apa yang dilakukannya? Dia datang dari belakang, Rasulullah datang dari belakang lalu memeluk istri beliau lalu mengatakan aku juga sebenarnya kesel sama kamu tapi keselku hilang semenjak aku memelukmu. Ya. Jadi katakan aku juga sebenarnya kesel sama kamu tapi marahku jadi hilang dikarenakan aku memelukmu. Ketika Rasulullah SAW bertanya apakah kau marah padaku? Apakah engkau juga marah kepadaku? Maaf ketika Sayyidatina Aisyah mengatakan maafkan aku karena aku marah gak jelas. Maka kata Rasulullah saya sebenarnya pengen marah tapi semenjak aku memelukmu marahku hilang karena aku memelukmu gitu. Wahai istriku ya Humairah bacalah doa aku berlindung kepada Allah daripada setan yang terkutuk dan aku berlindung kepada Allah daripada sesuatu yang menyesatkan. Ya Allah lindungilah aku daripada keburukan-keburukan daripada tabiat-tabiat ini. Karena marah itu adalah sifatnya manusiawi gitu ya. Makanya dikatakan tadi di dalam Al-Quran satu ayat yang sangat kompleks tadi yang disebutkan oleh guru kita Ustadz Ahmad Ridwan. Bahwasanya laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian di ayat yang lain Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Disebutkan bahwasanya Rasulullah itu walladzina ma'ah dan bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya kalau kita mau bersama dengan Nabi maksudnya bukan hanya di dunia ini tapi kita ingin bersama tempatnya Rasulullah nanti di surga bertemu dengan Rasulullah di padang mahsyar. Amin. Maka kita harus membersamai sifat-sifat beliau. Ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap kekafiran, kekufaran terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling sayang menyayangi terhadap sesama. Jangankan istri pasangan, jangankan saudara. Bukankah hak itu ada dibagi? Tetanggamu dia punya hak sebagai tetangga. Betul. Tetangga seiman dia punya hak sebagai tetangga seiman. Tetangga seiman keluarga lagi. Maka dia punya hak sebagai tetangga seiman keluarga. Apalagi
apalagi kalau serumah. Serumah. Siapa serumahnya? Serumahnya itu adalah istrinya. Bukankah sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah kepada orang yang paling terdekat. Masya Sedekah terhadap Allah. anak-anak, sedekah terhadap pasangan. Tapi yang namanya gesekan-gesekan, kecemburuan tadi, marah itu adalah manusiawi. Tentang bagaimana kita meredamnya ada pada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Apa contohnya? Tadi memaklumi, cari akar masalahnya, memeluknya, menyeka air matanya, lalu mendoakannya. Ini Masya Allah. Jadi Allah. Rasulullah ini nggak pernah mengajarkan kepada kita yang namanya bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Ditanya marah nggak sih ya Iya. Nabi? Ya marah juga sih, tapi marahku hilang setelah memelukmu. Jadi, Jadi KDRT tidak ada dalam. jadi kalau misalnya istri lagi ngambek gitu ya, dipeluk aja, ya kan? Lo diem, gue juga diem gitu. Ya, Itu jangan yang- main balas-balasan. Ini Masya Allah, apalagi zaman lagi sulit begini. Harusnya suami sama istri kerjasama. Bikin sesuatu, cari sesuatu yang bisa menghasilkan, yang bisa menyelesaikan permasalahan perekonomian dalam keluarga. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi membaca media sosial yang masuk ke Islam itu indah nih. Nah ini ya dari Instagram dari hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Wah langsung dituju nih langsung nih. Namanya disebut. Iya, saya mau nanya gimana menghadapi suami yang diam saja. Dalam